Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Wita. Saya merupakan mahasiswi program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 1803211000069, kelas B, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 yang diberikan. Dan di tugas 3 terdapat 4 poin pertanyaan. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak atau tidak, dan jelaskan beserta alasannya. Menurut saya, Indonesia ini sangat luas dan memiliki banyak potensi sumber daya alam. Walaupun di setiap daerah itu berbeda-beda potensinya dan juga tidak merata jumlah dari setiap potensinya, tetapi Indonesia sangat kaya akan potensi daerahnya. Kemdikbud RI membagi beberapa potensi daerah, diantaranya yaitu hutan, lautan, gas alam, batu bara, dan juga minyak bumi. Hutan di Indonesia adalah hutan yang terluas ketiga di dunia. Luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian timur hingga Indonesia bagian barat. Lalu untuk lautan Indonesia juga sangat kaya akan potensi ikan dan juga berbagai kekayaan alam lautannya. Dan selain itu, di lautan di Indonesia juga terdapat biota laut, tambang minyak lepas, pantai, dan juga pasir besi. Dan untuk minyak buminya Indonesia, minyak bumi ini sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia, termasuk bahan bakar yang digunakan oleh PLN. Dan untuk gas alam yang ada di Indonesia diperkirakan sekitar 2,8 triliun meter per kubik. Cadangan gas alam Indonesia tapi hanya 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Dan untuk batubaranya sendiri, Indonesia merupakan penghasil batubara terbesar kelima di dunia. Dan batubara ini juga digunakan sebagai bahan bakar dalam listrik. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, bagaimana sikap saya terhadap depresi dan kelangkaan SDA di Indonesia, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sikap yang dapat saya lakukan yaitu untuk mencegah depresi dan mengurangi kelangkaan SDA adalah dimulai dari diri saya sendiri. Seperti meminimalisir penggunaan bahan baku dan energi yang tidak dapat diperbarui, dan juga menghemat penggunaan listrik. Karena listrik tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan bahan baku sumber daya alam. Maka dari itu, ada baiknya kita mengurangi penggunaan listrik dan lain-lainnya yang tidak dapat diperbarui. Lalu yang kedua, upaya yang dapat saya lakukan yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berbahan dasar dari alam, seperti mengurangi penggunaan tisu, kertas, dan juga sumpit bambu. Nah, karena itu kan berasal dari bahan alam ya, jadi ada baiknya kita mengurangi penggunaan seperti itu, karena jika semakin banyak maka produksi dan pengubahan bahan alam itu menjadi barang-barang seperti tadi itu semakin banyak. Lalu yang ketiga yaitu upaya yang dapat saya lakukan menggunakan bahan baku yang tahan lama dan dapat digunakan kembali atau reusable. Untuk pertanyaan ketiga yaitu apa pendapat saya tentang eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Menurut saya, eksploitasi sumber daya alam dengan besar-besaran itu merupakan hal yang kurang baik dan juga merugikan ekosistem alami dan membuat banyak perubahan dari potensi sumber daya alam.
karena eksploitasi besar-besaran ini mengubah keadaan yang alami menjadi kering, terus hewan kehilangan habitat aslinya, dan perubahan cuaca di sekitar, dan juga sulit untuk dikembalikan kembali. Maka dari itu, eksploitasi besar-besaran ini ada baiknya dilakukan secara berkala dan tidak mengubah ekosistem alami menjadi yang terlalu berubah seperti itu. Dan didesain untuk lebih ramah lingkungan. Pertanyaan keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang konservasi? Dan jawaban ini harus sesuai dengan salah satu jurnal dari tugas kelompok. Berdasarkan jurnal yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara, konservasi adalah upaya pelestarian berkelanjutan berwawasan lingkungan di berbagai sektor yang tidak hanya tentang ekonomi pembangunan saja, tetapi juga tentang peningkatan etika dan sosial budaya manusia yang mendukung pelestarian lingkungan. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.